Islam. Siapa diri kita? Saya spesial. Saya muslimah pejuang Islam. Allahu Akbar. Ini saya sebagai host dan MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang kedua acara inti. Yang ketiga puisi. Keempat tanya jawab. Kelima doa dan yang keenam ramah tamah. Memasuki acara pertama, mari kita buka acara kita hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Ukhti Vivi dan Ukhti Viro. Kepadanya kami persilakan. Falyatafaddal masykur. Allahumma shalli ala Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Lagi kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman. Sekarang kita sambut dengan pengikat takbir ya. Kita sambut Ustadzah Leli Nur Mindawati. Falyatafaddal masykuran. Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Kemudian ini putri beliau, kita sambut dengan pengikat takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nah ini putri ibu dan anak ini mirip kan? Atau kita bertiga mirip? Enggak ya, kan pakai kacamata sama-sama. Jadi ada mirip-miripnya. Ini mau tanya dulu ya sama Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kak Nadia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan materi hari ini tentang membersama yang remaja jadi besti solihah. Itu kan memang muncul dari kegalauan besti ini yang ada di sini dengan melihat kondisi remaja yang memang bisa ini saya. Kalau menurut Ustazah, pandangan Ustazah gimana sih perasaan Ustazah melihat kondisi remaja yang memang sangat bebas ini saya? Sebelum saya jawab, boleh saya sapa dulu besti-besti solihah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya besti solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Saya mau menirukan Kak Dia. Siapa diri kita? Saya spesial. Saya muslimah pejuang Islam. Yes. Siap jadi pejuang Islam? Ya. Alhamdulillah, luar biasa. Ini tadi Kak Dia ngomong lagi galau. Besti-besti hari ini lagi galau. Yang galau kita-kita atau juga besti-besti yang ada di sini? Merasa galau enggak? Galau. Yang jadi ibu merasa galau enggak? Yang kakak-kakak, adik-adik solihah merasa galau enggak? Galaunya kenapa? Jangan-jangan karena dompetnya tipis jadi galau. Atau lagi tanggal tua nunggu gajian galau. Apakah itu yang bikin galau? Karena dimarahi ibu terus saya. Dimarahi ibu terus jadi galau. Nah kita menyamakan persepsi dulu ini, Besti ya. Kalau tadi Kak Dia sempat menyinggung kondisi hari ini remaja-remaja kita yang sedang digempur dengan kondisi pergaulan bebas. Pacaran biasa enggak? Biasa. Luar biasa. Di sini juga di Kalisat ini. Banyak. Wah, semangat ini. Dapat balon nanti kayak. Jangan-jangan ada yang pacaran di sini saja. Ada yang pacaran? Semoga enggak. Enggak ya? Enggak, insya Allah. Pacaran itu mengkhawatirkan atau baik-baik saja ini Besti? Kenapa kok mengkhawatirkan? Kira-kira kenapa?
Tadi Kak Dia bilang ada friend with benefit, teman apa bahasa Indonesianya Kak? Teman dengan benefit keuntungan. Teman dengan keuntungan. Cari keuntungan dari teman. Bisa ngutang mungkin atau ada plus-plus yang lain. Pacaran hari ini mengantarkan pada kemaksiatan. Sepakat? Sepakat. Mengantarkan pada perzinahan? Sepakat. Ya benar. Ya. Banyak kan baru-baru ini ada bayi dibuat gitu. Ternyata hasil dari perzinahan. Pacaran tadi teman tapi ada catatan sendiri tadi akhirnya mengantarkan pada perzinahan. Dan ini kondisi yang dulu jarang ibu-ibu. Masa saya kecil dulu katanya mbah itu ada laki perempuan yang bukan mahramnya boncengan sepeda pancal, boncengan sepeda motor itu tabu. Besti di sini ada yang pernah mengalami masa itu. Jadi ada anak laki perempuan bukan mahramnya boncengan itu dianggap tabu. Ada yang pernah mengalami? Ketahuan usianya nanti. Nah, hari ini boncengan laki perempuan bukan mahramnya, rangkul-rangkulan biasa apa enggak? Biasa kan ya? Besti Solihah setuju enggak? Laki perempuan bukan mahram tapi boncengan rangkul-rangkulan. Setuju. Itu maksiat bukan? Maksiat. Tapi kita berani enggak langsung turun maksiat? Berani enggak kita gitu? Berani kan ya? Nah, kenapa? Lu gue gimana ini kalau udah gitu? Atau bahasa kerennya itu nafsi hari ini. Orang begitu biarin, yang penting aku enggak. Ini menunjukkan kepada kita bahwa hari ini sesuatu yang itu sebenarnya maksiat. Sepakat ya bahwa itu adalah maksiat? Sepakat. Tapi akhirnya orang mendiamkan. Nah, sesuatu yang maksiat kalau itu terus dilakukan terus, yang awalnya orang menganggap itu maksiat tapi akhirnya lama-lama biasa. Nah ini Kak, memprihatinkan sekali. Sesuatu yang jelas di dalam standar Islam itu maksiat. Kenapa? Apa yang dimaksud maksiat di dalam Islam itu kan segala hal yang tidak sesuai dengan hukum Allah, segala hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu jelas maksiat. Tapi hari ini orang banyak melakukannya. Dan kagisnya, yang mirisnya apa? Orang nggak ngereken lagi. Mau ngandani, apa urusanmu? Gak usah macam-macam, urusan dirimu sendiri, lu gue itu tadi ya. Ini satu kondisi yang sangat mengenaskan. Kenapa? Karena kita itu sebagai seorang muslim loh ya. Orang muslim itu harusnya kan yang ngikutin apa katanya Allah, bukan ngikutin katanya saya, katanya mereka, atau katanya kebanyakan, tapi ngikutin apa katanya Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi hari ini ternyata banyak orang muslim yang tidak lagi ngikutin apa syariatnya Allah dan merasa baik-baik saja. Nah ini kan, ini fenomena yang sangat mengenaskan bagi saya pribadi. Kata ini, besti Solihah juga ternyata merasakan hal yang sama ini Kak. Seperti itu. Jadi itu ya Besti ya, melihat kondisi sekarang ini memang sangat mengenaskan, miris. Apa ada yang masih biasa aja Besti dengan kondisi sekarang? Kayak tadi kata Ustazah Leli yang anak boncengan biasa aja, masih ada yang seperti itu? Banyak. Terus gimana itu solusinya? Nanti kita bahas ya Besti ya, biar lebih lanjut. Oke, sekarang saya tanya ke Kak Nadia nih. Nah ini yang lembut sekali suaranya, mohon didengarkan ya Besti ya. Nah Kak Nadia ini kan sebagai remaja, juga sebagai anak. Pasti kan masa remaja itu kan pengen lah ya kita itu pengen bebas melakukan apapun. Tapi kan seringkali kita melihat kondisi saat ini itu ibu-ibu tuh posesif, tapi nggak ngasih arahan gitu. Bahkan sampai berujung pada perseteruan antara ibu dan anak. Sering kan ya, kayak artis-artis yang sering ditonton itu pengen nikah sama pacarnya, ibunya nggak restu, akhirnya tengkar itu sampai dihapus dari kakaknya, anaknya kan gitu-gitu ya. Itu banyak yang terjadi sekarang. Nah menurut Kak Nadia itu seperti apa Kak sebagai remaja dan anak melihat perseteruan ibu dan anak dan ibu yang posesif itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama-tama itu gini, kan ibu kadang melarang anak itu hanya sekedar melarang, tidak memberikan alasan. Kita ambil contoh
ketika anak itu masih kecil gitu, seperti anak-anak di sini. Kita bilang ke mereka, misalnya sedang mainan, terus habis itu mainannya ini diacak-acak, dilempar-lempar. Akhirnya kita bilang, jangan dilempar-lempar ya mainannya, jangan diberantakin ya mainannya. Kita hanya melarang, tapi kita tidak memberikan alternatif atau alasan kenapa si anak itu tidak perlu untuk memberantakan mainannya. Padahal kita bisa mengatakan seperti ini, kita memberi arahan, kita sudah hanya mainnya kita ganti ke mainan ini, atau habis itu kita main tapi nanti selesai diberesin ya, seperti itu. Atau di kasus lain, ketika anak itu remaja, nah si anak ini punya teman, dia ini suka mengaji, terus habis itu mengikuti kajian, seperti itu, belajar agama. Nah, si ibu ini kemudian melarang anaknya untuk tidak bergaul dengan orang-orang seperti mereka, atau mengurung anak di rumah supaya tidak ikut-ikutan orang-orang seperti mereka. Biar apa? Biar nggak kena aliran sesat. Padahal si anak ini ingin gitu loh, seperti teman-temannya yang ikut belajar Islam. Tapi di sisi lain, ibu juga bahkan tidak memberi pemenuhan untuk belajar Islam kepada sang anak. Nah, disinilah kemudian bisa terjadi perselisihan atau perseteruan di antara keduanya, seperti itu. Nah, kenapa sih kok bisa terjadi perseteruan atau perselisihan ini? Jika ditelisik lebih dalam, pada dasarnya yang menjadi penyebab itu adalah karena kesalahan pemahaman di antara keduanya, antara ibu dan anak. Ibu memiliki pemahaman yang sesuai, yang mengikuti dengan apa yang ada di masyarakat, dan si anak ini juga tidak ada pemahaman yang benar karena si ibu juga tidak menjelaskan kepada dia. Maka dari itu, pemahaman antara ibu dan anak ini perlu diluruskan dan diganti dengan pemahaman Islam. Kenapa? Karena Islam sendiri agama kita. Selain itu, Islam itu rahmatan lil alamin, sudah memberikan panduan lengkap bagaimana nanti kita mengajarkan kepada anak kita. Kemudian si anak ini juga harus berbuat apa kepada ibunya. Maka dari itu, ibu pun perlu meluruskan pemahaman terlebih dahulu, yakni dengan belajar Islam, dan si anak juga akhirnya mendapatkan pendidikan dari ibu berupa pelajaran Islam. Nah, disitulah akhirnya keduanya bisa connect. Si ibu mengerti apa yang harus dikatakan kepada anak, dan anak mengerti apa yang harus dilakukan dan tanggung jawabnya sebagai anak maupun seorang muslim. Seperti itu, Kak. Jadi begitu ya Besti ya, jangan cuma bisanya nyuruh-nyuruh ke anak ya. Nanti ke anak, pakai kerudung nggak? Marah-marah, tapi nggak dikasih tahu kalau kerudung itu wajib. Jadi jangan cuma bentak-bentak marah-marah ya Besti ya, tapi juga dikasih tahu ya. Yang anak remaja juga, orang tua itu pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Jadi dengerin, nggak usah marah-marah ya. Nanti, duh ibu, misalnya dikasih tahu, duh ibu, marah-marah kayak gini. Jangan sampai ya Besti ya. Ya Besti ya. Yel-yel lagi atau gini, ayo kita yel-yel lagi ya, biar semangat lagi, ayo. Siapa diri kita? Saya spesial, saya muslimah, pejuang Islam. Saya mau tanya lagi ya. Jadi tetap disimak ya Besti ya, karena pembahasan ini sampai akhir itu penting sekali buat kehidupan kita. Nah terus saya mau tanya ke saya, ada sebuah fakta itu seorang ibu tuh membebaskan anaknya melakukan apapun, mau dia bermaksiat terserah, mau dia nongkrong sama nongki sama temennya yang bebas terserah. Yang penting si anak ini dia berprestasi dan gak hanya di luar nikah. Nah menurut saya gimana sih pandangan ibu yang membebaskan anak tersebut? Ya, ini tadi Kak Nadia udah sempat singgung ya cara pandang tadi ya, bagaimana kemudian antara ibu dan anak ini memiliki satu standar untuk menilai segala sesuatu ini dari sisi mana. Nah ini penting untuk kemudian kita cermati ya. Nah hari ini kita memandang segala sesuatu itu antara anak dengan ibu bisa jadi nggak kompak gitu ya. Si ibu melihat atau menilai prestasi. Gimana ini Besti yang ibu-ibu ini
Anak berprestasi itu kalau nilainya bagus, ya Pak ya. Nah, jadi kemarin kalau ambil raport terus dibisikin wali kelasnya, ranking berapa? Ranking 1 dari belakang, Bu. Kira-kira gimana? Aduh, kayaknya muka itu udah kayak kelipet-lipet gitu ya. Iya, siap ini ibu-ibu, tanduknya udah mulai mencungul gitu ya, sehingga ketemu sama anaknya belum nyampe rumah langsung cincing-cincing gitu. Marah atau gak apa-apa, masih ranking 1 dari belakang, jos kok. Kira-kira gimana? Rata-rata gimana kalau anaknya itu ranking 1 tapi dari belakang? Marah ya? Marah. Ada yang alhamdulillah gitu, kira ada yang gitu enggak? Ada? Saya mau tanya ada angkat tangan kalau ada yang alhamdulillah gitu. Nanti kasih balonnya banyak Kak. Nah, rata-rata kan gitu ya. Sehingga kita mensandarkan anak-anak kita itu anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi adalah ketika nilainya itu bagus, ketika dia itu punya ranking gitu. Nah, ini sebenarnya ya, standar yang benar apa enggak Bu? Menilai anak itu pinter, anak itu berprestasi hanya dari angka di rapot, peringkat di rapot. Benar apa enggak kira-kira? Benar? Enggak benar. Kok bisa? Tadi katanya marah kalau anaknya ranking 1 dari belakang, tapi kok enggak benar. Terus yang benar yang mana ini? Kurang benar Ustazah. Kurang benar. Tengah benar mungkin. Tapi kayaknya nggak ada yang kurang benar atau kurang salah ini kan? Iya, di Al-Quran itu nggak ada yang kamu kurang benar, kamu kurang salah, nggak ada. Di Al-Quran itu bainal haq wa batil. Lek gak benar yo salah. Tidak ada zona abu-abu. Yang bikin zona abu-abu itu siapa sih? Ya kita, manusia. Nah terus yang benar gimana? Manusia berprestasi. Nah, karena kita muslim ya, berarti sepakat kita pakai standarnya orang muslim. Sepakat. Loh, sepakat saya sama Kak Dia. Toh. Sepakat. Lagi sudah. Kayaknya harus diulangi lagi nih Kak Yel-Yelnya Kak. Ayo Kak. Diulangi lagi Yel-Yelnya. Oh ya lagi ya berarti ya. Siapa diri kita? Saya spesial. Saya muslimah pejuang Islam. Allahu Akbar. Nah, karena kita sebagai seorang muslim, sepakat ya Besti, kita melihat bagaimana Islam itu mengukur segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Manusia berprestasi, dia adalah manusia yang cerdas. Sepakat? Gak mungkin ya kalau gak cerdas itu bisa berprestasi. Nah, pertama kita lihat apa yang disampaikan oleh uswatun hasanah kita, Rasulullah Muhammad SAW. Manusia yang cerdas, dia adalah, ini yang mengatakan Rasulullah ya, bukan saya. Saya hanya menyampaikan apa yang beliau pernah sampaikan kepada umatnya. Manusia yang cerdas itu adalah manusia yang senantiasa mengingat mati dan mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan amal soleh. Jadi Rasulullah tidak pernah dalam hadisnya, dalam sabda beliau mengatakan manusia yang cerdas itu manusia yang selalu ranking 1, nggak pernah. Manusia yang harus memiliki nilai A, B, C ini sekian nggak pernah. Tapi itu yang disarankan oleh Rasulullah. Manusia yang cerdas adalah manusia yang dia siap menghadapi kematian itu dengan amal soleh yang banyak. Amal soleh itu apa ya? Segala amal kita yang sesuai dengan tuntunan Allah. Nah ini yang harus kemudian kita samakan standarnya. Jadi jangan kemudian mematok anak kita itu prestasi hanya sekedar dari nilai. Dan nyuwun sewu Besti ya, hari ini banyak anak yang nilainya bagus-bagus. Dan kemarin saya dapat bocoran dari ibu-ibu guru di sini, kalau nilainya tidak bagus, sekolahnya yang disalahkan nantinya, gurunya yang disalahkan. Dapat nilai bagus itu gampang Bu, gampang. Nah, yang jadi masalah adalah apakah kemudian ketika anak-anak ini dapat ranking 1, anak-anak itu pelajaran umumnya, pelajaran agamanya, membaca Quran dan sebagainya itu nilainya
10 semua misal ya, apakah mereka itu pasti menjadi anak-anak yang rajin beramal soleh? Hari ini apakah begitu? Banyak Bu di Pasuruan ini anak yang nggak ranking, tapi nyuwun sewu ternyata pernah ditemukan kasus melakukan aborsi sama pacarnya aborsi, mari ngono di video di daerah Prigen sana melakukan. Anak yang pinter selalu berprestasi, bapaknya seorang pejabat. Ini di arah kita. Nah, maka para besti-besti ini antara ibu dan anak, ayo ubah cara pandang. Jangan kemudian menstandarkan anak itu hanya sekedar angka-angka. Angka itu gampang Bu, saya bisa bikin angka. Para bu guru ini juga bisa bikin angka gitu. Angka itu gampang. Tapi bagaimana kemudian mewujudkan sosok yang gemar beramal soleh? Sosok yang nggak mudah kalau temannya, ayo nongki-nongki di kafe, karaokean, atau apa ini Kak biasanya kalau di kafe itu? Curhat-curhat, gibah-gibah, nyinyir, semua dinyinyirin. Hari ini tuh lagi ngetren nyinyir ya, golongan nyinyirium, nah begitu. Baik dinyinyirin, jelek apalagi. Nah ini coba kemudian standar ini diubah. Jangan kemudian ngejar terus ini. Apakah kemudian nilai itu nggak penting? Penting, tapi ada yang lebih penting dari nilai yang berupa angka-angka. Tapi bagaimana kemudian kita punya target lebih? Anak kita itu nggak hanya pinter sekedar angka-angka berupa angka akademis, tapi bagaimana kemudian mereka itu pinter, cerdas seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, yakni anak-anak, putra-putri, keluarga yang gemar beramal soleh. Nah, inilah pandangan ini Kak yang kemudian perlu kita rumuskan bareng-bareng ya, agar ketika cara pandang ini udah lurus, udah sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, anak tahu berprestasi itu tidak sekedar angka, tidak sekedar nilai, tapi bagaimana kehidupan kita itu bertaburan dengan amal soleh, memiliki semangat yang luar biasa untuk setiap hari itu menyibukkan diri dengan amal soleh. Nah kalau semuanya berpikiran seperti ini, kira-kira peluang untuk tadi ya maksiat kecil apa? Kecil apa semakin banyak? Kecil. Tetangga, fastabiqul khairat, ayo berlomba-lomba beramal soleh. Teman di sekolah, ayo bareng-bareng beramal soleh. Sekolahnya, slogannya, programnya beramal soleh. Keluarga juga begitu. Nah, kalau seperti ini, gimana kira-kira? Ada peluang melakukan kemaksiatan? Kecil. Tapi sekarang begitu atau enggak? Enggak. Nah berarti ini Kak yang harus kemudian kita samakan dulu. Seperti itu ya. Jadi Besti, kenapa sekarang terjadi yang anak-anak itu kadang nggak nurut sama orang tua, terus orang tuanya senangnya nuntut? Karena itu tadi ya Besti ya, tidak ada persamaan pandangan. Ya, karena seharusnya harus sama pandangannya. Kalau orang Islam itu prestasinya itu ketika dia punya amal soleh yang banyak, nggak harus nilai bagus ya, nilai bagus itu bonus. Ya, yang penting tadi amal solihnya yang banyak itu berarti dia berprestasi. Ya, berprestasi di akhirat. Jadi begitu ya Besti ya, harus menyamakan pandangan ya. Siap Besti? Siap Besti? Ya. Jadi kalau anaknya nilainya nggak bagus, jangan langsung dimarah-marahin. Diajak belajar, diajak sholat, diajak berdoa, diajak yang baik-baik dulu. Nanti kalau misalkan dia sudah merasa, oh ini kan juga penting, nanti dia juga akan belajar sendiri ya. Ya Besti ya? Siap Besti? Berarti yang terpenting adalah menyamakan pandangan tadi. Kalau kata Ustadzah Leli, orang yang cerdas, bukan kata Ustadzah Leli ya, kata Rasulullah, orang yang cerdas itu yang menyiapkan kematian dengan amal soleh. Nah, kira-kira sekarang amal soleh kita sebanyak apa sih? Ada yang bisa ngitung amal solehnya? Enggak. Jadi amal soleh itu nggak cukup sholat aja, banyak pasti. Ya, oke kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Nah ini ke Kak Nadia lagi, ya kan ya?
Nah kak, kan ini masa remaja ya kak ya. Biasanya kalau remaja itu senangnya nongki-nongki bareng besti. Nah, nongki-nongki bareng besti, curhat-curhat sama besti. Karena kadang kalau curhat sama ibu atau apalagi ayah ya, itu kan malu. Apalagi kalau curhat tentang doi gitu. Nah, pasti kan kita butuh besti nih kak. Nah kalau menurut kak Dadia, besti yang baik itu seperti apa sih kak? Oke, kalau gitu saya balikkan dulu pertanyaannya ke Besti-Besti dan ke Kak Lydia. Kalau menurut Besti-Besti di sini khususnya remaja, kalau Besti yang baik itu apa Besti yang mencomblangkan kita dengan cowok idaman kita atau cowok yang kita sukai di sekolah? Apakah seperti itu? Benar atau salah? Kalau sekarang iya. Kalau sekarang iya. Iya ya. Bantu PDKT dong. Nah, biasanya gitu kan. Atau apakah besti yang baik itu besti yang mendukung kita untuk berpacaran? Apakah seperti itu? Tidak. Tidak ya. Terus apakah besti yang baik itu yang selalu ngajak kita nongki-nongki keluar tapi tidak mengajak kita untuk kebaikan dan mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain, memberi kepada orang lain? Tidak ya. Oke, kalau gitu sudah sama nih perspektifnya. Nah benar memang seperti itu nyatanya. Besti yang tadi saya sebutkan tadi itu mungkin terlihat sebagai besti yang baik tapi dengan standar duniawi. Betul apa betul? Nah, sayangnya besti yang ukurannya baik dengan standar duniawi itu tidak melulu abadi dan benar. Karena apa? Karena besti yang dianggap baik dengan standar duniawi itu biasanya rentan mengalami perpecahan, rentan mengalami permusuhan. Misalnya aja kalau ada yang curhat nih, aku suka sama si A, terus habis itu yang si B ini rupanya juga suka sama si C yang disukai si A. Waduh, kan kalau gini rentan ya mengalami perpecahan. Nah, Tambahan rambut gak? waduh, gak cuma tambahan rambut kayaknya bisa-bisa pecah persahabatannya ya kan, hanya karena seorang cowok seperti itu. Atau yang si A ini pengen ngajak main si B keluar, tapi si B ini gak dibolehin sama orang tuanya. Akhirnya si A ngajak yang lain, si B yang tahu jadi panas hatinya. Waduh, si A malah main sama yang lain, aku gak diajak. Kan seperti itu ya besti-besti. Kalau gitu kan gawat. Nah, sedangkan di sisi lain itu ada namanya besti yang insya Allah akan selalu abadi dan bernilai pahala, bahkan saling mengajak kepada kebaikan. Besti yang seperti apa sih yang kayak gitu tuh? Tentunya besti yang senantiasa dekat dengan Allah, besti yang selalu mengajak kita kepada kebaikan, besti yang selalu membawa kita supaya kita itu taat dan mau belajar agama. Nah seperti itulah besti yang benar itu sebenarnya. Bukan besti yang hanya berstandarkan pada materi saja, bukan pada duniawi saja seperti itu. Yang selalu mengajak kita ke kajian, mengingatkan untuk sholat 5 waktu, terus habis itu mengajak kita supaya bermanfaat bagi orang lain terkhususnya. Kalau kata Rasulullah dalam hadisnya ya, sebentar saya bacakan. Seseorang tergantung pada agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Ambil contoh aja kayak tadi yang selalu ngajak mendukung kita untuk berpacaran. Kan sebagai teman dekatnya kita mau nggak mau pasti akan mendengarkan dia kan, pasti akan terpengaruh gitu akan pemikiran dia sedikit demi sedikit. Terus juga yang selalu ngajak kita nongki, misalnya temen kita ini suka banget nongkrong-nongkrong, sedangkan kita yang tahu yang nggak dibolehin orang tua cuman kayak menyimak dengan estetik gitu ya. Waduh, teman-temanku nongkrong nih, aku masa diam di rumah aja. Nanti akan lama-kelamaan kita juga pasti akan kebawa. Waduh, aku juga pengen nih ikut nongkrong-nongkrong seperti teman-temanku. Akhirnya yang awalnya udah nggak dibolehin sama orang tua, supaya mungkin niatnya orang tua ini anaknya nggak mainnya terlalu lama dan terjerumus
pergaulan bebas gitu loh kalau sama temannya yang lain, akhirnya jadi menentang orang tuanya, ya kan? Nah kalau seperti itu kan gawat ya. Makanya itu tadi dikatakan sama Rasulullah, kalau seseorang itu tergantung dari agama seseorang itu tergantung dari sahabat dekatnya. Nah kalau misalnya sahabatnya ini rajin ke kajian saat lima waktu, kita sebagai temannya mungkin nggak melakukan hal seperti itu, tapi tahu teman kita seperti itu, insya Allah kita akan terpengaruh sedikit demi sedikit. Misalnya aja kita lagi di luar, terus habis itu sahabat kita ini sholat gitu, sholat rawatib gitu ya, kita nggak ikut cuma lihat aja, nanti lama kelamaan kalau kita sudah terbiasa melihat pandangan seperti itu, nanti mau nggak mau kita juga akan ikut gitu loh, ikut meniru kayak waduh dia sholat rawatib, aku masa cuma lihat aja, pasti nanti kita juga akan ikut, terus aku ikut terus ikut-ikutan. Awalnya gitu, tapi nanti lama-lama malah jadi kebiasaan. Lah gitu kan bagus ya. Nah, kayak gitu. Atau di hadis lain yang tentang sahabat itu, Rasulullah menyebutkan sebentar. Oh, yang hadisnya itu intinya tentang kalau kita berteman dekat dengan penjual minyak wangi, kita pasti akan seenggaknya minimal dapat baunya. Sedangkan kalau kita berteman sama pandai besi, seenggaknya kita dapat percikan-percikannya itu loh. Pernah dengar kan besti-besti hadis tersebut? Nah, begitulah kita. Kalau kita punya teman dekat yang baik, kita insya Allah akan dapat percikannya, kita akan dapat pahalanya gitu, sedikit demi sedikit. Sedangkan kalau kita temenan sama yang selalu mengajak kita kepada kemaksiatan, ya pasti sedikit demi sedikit kita juga akan kena dosanya. Seperti itu kan. Nah, besti tadi kata Kak Nadia, jadi besti yang baik itu bukan sekedar besti yang cuma bisa ngajak nongki-nongki, ngasih gratisan, ngasih traktiran gitu ya. Jadi mentang-mentang ditraktir terus, akhirnya oh ini besti yang baik ini, nanti aku traktiran. Nah, dia udah meninggal, siapa yang traktir kita? Gak ada ya. Yang ibu-ibu misalkan punya besti, ini loh suka ngasih utangan misalnya, dianggap besti yang baik, enggak ya? Ya baik sih, tapi kalau misalkan utangnya nanti ada lebihnya kembaliannya, baik apa enggak kalau kayak gitu? Utangnya 100, suruh kembalinya suruh 150. Nah, besti yang baik apa enggak kayak gitu? Ya, enggak baik. Jadi besti yang baik itu ya mengajak kita semakin bertakwa kepada Allah, yang tadi kalau katakan dia itu selalu mengingatkan kepada kebaikan, mendekatkan kepada Allah. Ya. Jadi kalau ada pepatah Arab itu mengatakan di muka man abekaka laman abhakaka. Temanmu itu yang membuatmu menangis, bukan yang membuatmu tertawa. Jadi yang menangis karena apa? Karena menangis mengingat akhirat, aku sudah menyiapkan bekal apa ya untuk kematian. Teman yang baik itu seperti itu, bukan yang sering buat kita tertawa gara-gara tadi ngajak jalan-jalan terus ngajak konser gitu. Itu bukan teman yang baik. Jadi begitu ya Besti ya. Misalnya bagaimanapun kan usia remaja ini kan usia yang ingin mengeksplor diri, pengen dikasih kebebasan gitu. Nah, gimana sih supaya ibu atau kaum ibu itu agar anak itu tidak jadi terjerat maksiat gitu saya. Karena kalau kita melihat ketika kita dibebaskan di sekolah ini bebas. Ketika di sekolah pun saat ini pendidikan di sekolah juga tidak menjamin pelajaran agamanya. Ini juga di media sosial juga banyak sekali konten-konten anti itu yang disukai para remaja begitu saya. Itu gimana caranya agar anak kita itu, anak remaja itu tidak masuk ke jurang maksiat, kemudian komunikasi dengan suami itu bagaimana agar sama visi misinya. Nah, kemudian ini lagi kemudian kalau misalkan anaknya yatim piatu begitu ada dengan kondisi saat ini yang di sekolah begitu, kemudian di lingkungan begini, kemudian di media sosialnya juga konten-konten itu seperti apa? Ya. Besti masih semangat? Saya siapa? Saya siapa? Siapa diri kita? Saya muslimah berjuang Islam. Allah Akbar. Masih siap? Atau sudah mulai tengok kanan, tengok kiri, putar samping, putar belakang?
disuruh berdiri dulu aja. Ayo berdiri dulu ibu-ibu. Ya. Satu, dua, tiga. Kasih pijitan terbaik yang ikhlas Besti kan menjadi Besti yang baik. Oke? Satu, dua, tiga. Cukup Besti, cukup. Hujan batu Besti. Pijat lagi Besti, pijat. Sekali lagi hujan batu. Sudah Besti, sudah fresh lagi? Oke, siap menyimak lagi ya. Alhamdulillah, sudah fresh ya. Besti udah gak ngantuk lagi. Lumayan ya. Semangat lagi Ustazah. Kalau dipijitin itu, dipijitin dari hati itu kan nyampainya juga ke hati ya. Kan jarang-jarang ada kesempatan mijitin bestinya. Alhamdulillah, hari ini insya Allah penuh dengan keikhlasan. Nah, tadi ya pertanyaannya Kak Diani tadi kok banyak dan panjang banget. Kalau ada kelewatan nanti nggak diingatkan. Pertama, nah kita Besti sebagai seorang ibu ya. Di dalam Islam itu al-um warawatul baik, al-aslu fil mar'ah. Asalnya, hukum asalnya seorang wanita itu adalah al-um warawatul baik. Dia adalah seorang ibu dan pengatur rumah tangga. Nah, ini SK-nya kalau orang cari kerja diangkat jadi pegawai itu kan dia dapat SK ya. Dapat SK-nya itu dari siapa? Dari direkturnya, dari pemimpin perusahaannya dan seterusnya seperti itu. SK kita sebagai seorang wanita, sebagai al-um, sebagai ibu dan robatul bait, pengatur rumah tangga itu berasal dari siapa? Dari Allah langsung. Jadi fitrahnya seorang wanita itu dia adalah pertama sebagai al-um, sebagai ibu. Ibu itu siapa? Ibu itu punya fungsi, punya peran apa? Dia adalah al-madrasatul ula bagi putra-putrinya. Jadi ibu-ibu, mari kita ingat SK yang dikasihkan oleh Allah kepada kita itu bukan kita menjadi wanita karir, bukan kita menjadi seorang tulang punggung atau kita kepingin eksis dan sebagainya, bukan. Allah ngasih fitrah peran kepada wanita itu dia pertama sebagai al-um, sebagai ibu. Ibu ini punya peran luar biasa penting di dalam Islam karena dia memiliki tugas utama al-madrasatul ula sebagai madrasah pertama bagi anak-anak kita. Jadi madrasah pertama anak-anak kita itu bukan dengan kita mengirimkan putra-putri kita itu ke sekolah, ke pondok dan seterusnya. Tapi sebelum mereka kita kirimkan ke sekolah, ke pondok dan seterusnya, kitalah yang membentuk mereka. Kitalah yang seharusnya memperkenalkan dulu surat Al-Fatihah pada mereka. Kitalah yang seharusnya mengajari mereka sholat dulu, bukan kemudian ustazahnya dipoteki. Kitalah yang seharusnya memperkenalkan mereka itu kepada guru-guru Al-Quran. Nah, ini adalah perintahnya Allah kepada kita. Nah, maka untuk mewujudkan itu semua tadi ya, ini ada satu proses yang panjang. Bagaimana kita mewujudkan putra-putri, putra yang soleh, putri yang solehah. Ini ada proses yang sangat panjang dan Islam telah memberikan petunjuk tentang hal itu. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan Al-Quran. Wa nazalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Allah menurunkan Al-Quran itu tibyan, dia sebagai penjelas likulli syai'in, bagi segala sesuatu. Bagaimana menjadi seorang ibu yang bisa mencetak putra-putri yang soleh dan solehah. Al-Quran memberikan penjelasan, memberikan petunjuk terkait hal tersebut. Bagaimana kemudian menjadi anak
dari sisi anak sendiri mewujudkan dirinya menjadi anak yang soleh-soleh, ini juga ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Nah, proses ini untuk mampu mencetak putra-putri yang solihah, besti-besti yang solihah, kira-kira proses yang panjang atau instan besti-besti? Maka dia panjang ya. Kalau proses yang instan sering gitu, moro-moro langsung solih, moro-moro langsung solihah. Nah, ini mungkin bisa dikasih contoh, bisa dicari tahu nanti kira-kira ada enggak yang moro-moro langsung jadi solih, jadi solihah tanpa diapa-apain gitu. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan para hafidh-hafidhoh gitu. Untuk menghafalkan saja butuh proses, belum lagi menjaga hafalannya, belum lagi naik level yang lebih tinggi lagi apa? Mengamalkan apa yang telah dihafalkannya. Naik lagi proses yang lebih tinggi apa? Mendakwahkan apa yang sudah dihafalkannya. Ini proses yang panjang. Rasul saja menerima Al-Quran ini butuh proses. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Nah, demikian pula kita hari ini ketika kita dihadapkan pada lingkungan yang rusak. Hari ini putra-putri kita dirusak oleh pergaulan bebas, oleh kehidupan sekuler. Kenapa? Dijauhkan dari nilai-nilai agama. Iya Pak, iya. Pelajaran agama dikasih ruang yang banyak atau makin lama makin sempit ini Besti? Ini bencana apa bencana? Bencana. Kalau agama disingkirkan dari kehidupan, ini bencana atau bukan? Bencana. Al-Quran adalah hudan linnas. Al-Quran adalah petunjuk hidup, sehingga Al-Quran harus mendapat porsi yang terbanyak dalam hidup kita agar hidup manusia itu kembali kepada Al-Quran. Tapi hari ini itu disingkirkan. Ibu warna putih yang membuat anak itu nggak lagi tertarik atau mendapatkan ruang yang sangat sempit untuk mengenali agama mereka. Padahal kan itu mana dibuat kurikulum sekuler. Nah, sementara ibunya hari ini, orang tuanya hari ini sibuk menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Mau beli minyak goreng harus antri lagi. Ya, kemarin sempat ada, tapi harganya tinggi. Bapak-bapaknya nanti harus siap ngantri Pertalite. Anak-anaknya harus siap ngantri cari kerja. Apakah seperti itu kehidupan seorang muslim itu? Iya, kayak warna putih itu ya. Ya. Maka kita coba urai satu persatu. Ini warna putihnya menjadi tadi kelihatan. seorang wanita yang fitrahnya adalah ibu, dia madrasah pertama bagi anak. Ini proses yang panjang. Dimulai dari sebelum punya anak dulu, memilih suami, melangsungkan pernikahan, sampai kemudian begitu Allah memberikan amanah untuk mempunyai anak. Ini proses yang harus disiapkan. Dan itu ada petunjuknya di dalam Islam. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara: cantiknya, nasabnya, karena agamanya, karena hartanya. Yang beruntung yang mana? Agama. Ya Pak ya, nggak yakin ini besti-bestiku ini, nggak yakin. Harta. Kayaknya cari yang kaya emang saudara. Kalau ada 4-4-nya, kenapa harus pilih salah satu? Maunya yang cantik, yang kaya, yang nasabnya terjaga, yang agamanya baik pula. Mintanya 4-4-nya ada. Ya nggak boleh egois dong. Kalau mintanya 4-4-nya ada, dirinya ya harusnya juga memiliki 4-4-nya. Dia juga harus soleh, pakai bidin, dia juga harus nasabnya terjaga, harus tampan, harus. Nah, mintanya yang tinggi tapi dia nggak meninggikan dirinya. Apa kata Rasul? Ini katanya Rasul loh ya. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Tapi kalau mau beruntung, pilihlah wanita yang baik agamanya. Baik agamanya ini gimana maksudnya Rasul? Apakah sekedar sepenting sholat? Tidak. Dia fakih itu. Dia paham agamanya, dia mengamalkan ajaran agamanya, dia menjaga kehormatannya. Nah, jadi kalau hari ini dapat wanita cantik, ini belum tentu mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang mengatakan Rasulullah. Kenapa? Karena kalau kalian mau beruntung, pilih yang baik agamanya.
menghasilkan anak yang salihah, solihah, proses ini harus dilalui dulu. Berarti mulai harus selektif ini, besti-besti yang belum nikah ini, ibu-ibu yang siap mencarikan jodoh putra putrinya. Standar ini harus diambil. Jangan kemudian ada lelaki datang yang ditanya dulu, "Le, kowe kerja apa? Gajimu piro? Wis duwe omah apa durung? Wis duwe mobil apa durung? Tanahnya berapa hektar? Depositonya berapa? Berapa jadi? Berapa M?" Rata-rata besti-besti para ibu, para emak, kalau mau mencarikan jodoh anaknya hari ini kan itu yang ditanya ya. Bukan kemudian sholatnya gimana, ngaji Qur'annya lancar apa enggak, isok ngimami apa enggak, tiba-tiba gak isok ngimami. Repot nanti. Nah ini prosesnya begitu. Sebelum menikah ini sudah ada syariatnya gimana mencari pasangan. Nah nanti begitu menikah juga ada pasangannya, bagaimana menggelar walimah yang syar'i, bagaimana kemudian prosesnya tadi ya, ta'arufnya, hitbahnya sampai kemudian menggelar walimahnya, semuanya ada aturannya di dalam Islam. Disitulah nanti ada kemudian penyatuan visi-misi antara seorang wanita dengan seorang lelaki. Bagaimana kemudian menjalani rumah tangganya nanti seperti apa, anak itu mau dididik seperti apa, mau dicetak menjadi artis. Hari ini banyak yang kemarin dengar besti-besti itu banyak yang mengidolakan Maudy Ayunda, cantik, pinter, tajir, Suaminya opa. Nah, iya kayak begitu besti. Kalau punya menantu pinginnya kayak gitu. Atau besti-besti ini yang belum menikah kepingin begitu. Pengen opa-opa. Iya. Tanyakan dulu saya. Iya, hari ini kan banyak fans-fansnya opa-opa gitu ya. Ya nggak begitu kan? Iya. Iya. Iya katanya saya agak pelan. Iya. Nah, standarnya begitu hari ini. Bukan kemudian kata Rasulullah tadi. Cantiknya, gantengnya dapat mungkin. Tapi ingat loh ya, cantik ganteng itu nggak lama loh ya. Tapi kalau dompetnya tebal bisa bikin orang jadi cantik kak, bisa bikin orang jadi ganteng. Ganteng cantik itu hari ini tergantung seberapa tebal dompet Anda. Masalahnya tipis. Nah, salah mulai tipis kan? Aku sih bukan cari bagaimana dompetnya bisa tebal, biar bisa ganteng, biar bisa glowing. Apa lagi? Masalahnya susah cari kerja juga. Karena ya ngantri ya, harus ngantri begitu. Nah, ini harus kita kembali ke baiknya tadi ya, ke aturan-aturannya tadi, bagaimana bisa memberikan rambu-rambu. Kemudian ketika sudah menikah, dikasih amanah, bisa hamil, menyusui, melahirkan, menyusui dan seterusnya. Nah itu terus berjalan proses itu. Dari pendidikan anak bisa menghasilkan putra-putri yang solehah itu dimulai dari sebelum menikah sudah memiliki visi misi yang benar sesuai dengan Islam. Kemudian saat hamil pun, nah, pendidikan itu berawal dari dalam kandungan. Gak moro-moro langsung dipaksa jadi hafidh-hafidhah dari ahli Quran, dia mulai dibiasakan proses hamilnya sendiri, sudah mulai ada tarbiyatul aulad di sana, proses pendidikan. Sampai kemudian ketika lahir dibiasakan anak-anak ini senantiasa berada dalam lingkungan yang Islami. Telinganya itu biasa diperdengarkan murotal, tidak kemudian diperdengarkan dengan K-pop. Apalagi hari ini yang telinga ini senantiasa hari ini dengar-dengar dengan hal-hal yang jauh dari ajaran Islam. Akhirnya apa ya, itu yang menjadi maklumat atau informasi yang mencekoki memenuhi benak anak. Ini hatinya menjadi keras. Lingkungannya ditambah lagi lingkungannya yang merusak hari ini. Maka disinilah pertama harus kembali kepada kita. Peran ibu ini harus nggak boleh digerus hari ini. Kita nggak boleh menyingkirkan peran utama ibu sebagai madrasatul ula bagi putra putri kita. Dengan alasan apapun, saya sibuk bekerja ini kak.
Kalau saya nggak bekerja terus nggak bantu suami, besok makan apa? Nah, anak saya sekolah juga butuh duit. Bayar pakai daun juga nggak bisa kan ya? Atau ngeprint sendiri uangnya juga nggak bisa. Nah, alasan apapun, karena SK-nya dari Allah, tetap kita bekerja atau kita nggak bekerja, fitrah wanita tetap dia adalah dia adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita. Nah, itu yang pertama harus kemudian kita berusaha wujudkan. Nah, ini tidak berhenti di sisi ibu saja. Tadi ada peran ayah, ada peran suami. Dia sebagai kawan, dia sebagai pemimpin. Ibaratnya sekolah ini, pasti ya. Bapak itu kepala sekolahnya, ibu itu jadi gurunya. Nah, kalau di dalam sekolah yang kerja, yang berfungsi hanya gurunya, kepala sekolahnya enggak berfungsi, pendidikan itu masih apa bisa lancar? Hancur. Ibarat badan kepalanya enggak ada, tubuh leher ke bawah yang ada, ya mati. Sama juga, kepalanya berfungsi, tapi leher ke bawahnya mati. Hidup apa mati? Ya mati, sama-sama matinya. Jadi baik ibu maupun bapak ini harus saling bekerja sama, memiliki standar yang sama tadi. Anaknya itu mau menjadikan anak yang seperti apa? Harus ada kesamaan. Jadi tidak boleh nanti bapaknya maunya begini, bapaknya pengen anaknya jadi Maudy Ayunda, ibunya kepengen anaknya jadi siapa kemarin? Nikita siapa? Nikita. Jangan ya nanti. Jangan ya. Nah ini akhirnya anak kira-kira bingung apa enggak? Mau turut ayah atau turut ibu? Mau turut ayah Bosi Malakama itu ya, ngikutin ayah ibu mati, ngikutin ibu ayah mati. Kan nggak bisa begitu. Kita ke surga itu pengennya bareng-bareng atau sendiri-sendirian ini Besti? Bareng-bareng. Nanti Allah akan mengumpulkan orang-orang yang dicintai selama di dunia ini sama-sama bareng di surga ini. Dan mereka akan saling panggil-memanggil. Nah, makanya harus kita wujudkan dulu kebersamaan, visi yang sama, misi yang sama. Dan visi misi yang benar itu kembali kepada apa yang diminta oleh Allah dan Rasulnya tadi. Sudah ada petunjuknya kita. Nah, kemudian Besti, berikutnya apa? Ada peran lingkungan masyarakat, ada peran negara. Anak kita, banyak anak di rumah itu adalah anak-anak yang manis. Tapi ternyata di luar di sekolah menjadi anak-anak yang luar biasa. Dalam tanda kutip, pernah dengar kasus? Di rumah nurut, nggak pernah bantah sama sekali. Tapi di sekolah, di masyarakat, mereka berbuat keonaran. Pernah lihat kasus yang seperti itu? Betul, banyak sekali. Nah, kenapa masyarakat itu punya pengaruh? Kebijakan pendidikan, kebijakan, pergaulan dan sebagainya ini juga punya pengaruh. Dan hari ini lingkungan kita bagaimana Besti? Apakah lingkungan kita itu sama-sama memiliki visi-misi dengan kita? Kepengen lingkungan kita itu membuat masyarakat, membuat detak pikir kita itu menjadi hamba Allah yang taat atau sebaliknya? Sebaliknya. Kalau kita lepas hari ini anak kita nggak pulang, nggak apa-apa, apa khawatir? Khawatir. Ibu-ibu gimana suaranya? Khawatir. Kenapa kok khawatir? Masyarakatnya nggak mendukung menjadi masyarakat yang takwa. Dulu nih karena dia waktu masih kecil, saya masih ingat sampai sekarang. Dia udah mulai berinteraksi dengan tetangga, sudah mulai main, dan nggak mungkin kan dikurung di rumah. Ternyata pulang dapat oleh-oleh Besti. Oleh-olehnya itu apa? Kata-kata miso. Padahal di rumah nggak pernah diajarin dan nggak pernah dengar orang miso. Nah, oleh-olehnya dapat dari mana? Usut punya usut, ternyata dapat oleh-oleh dari tetangga. Memang diajari begitu. Sekali dua kali wah namanya anak itu rekamannya luar biasa kuat. Makanya kalau kita ngomong ke anak-anak itu hati-hati. Dan menghapusnya Besti butuh waktu. Kalau menghapus tulisan di papan tulis sekian detik bisa dihapus. Tapi kalau itu sudah sampai pada anak, menghapusnya butuh waktu. Sampai itu hilang lenyap sama sekali itu butuh waktu yang
lama. Nah, hari ini lingkungan kita begitu. Bagaimana kemudian kebijakan yang bikin kurikulum hari ini makin sekuler apa makin islami? Sekuler. Bikin anak menjadi tambah taat, tambah rajin ngaji atau tambah sebaliknya? Sebaliknya apa? Tambah sibuk dengan nilai tadi ya. Akhirnya nggak punya waktu untuk ngaji. Kalaupun punya waktu ya habis di sisa-sisa waktu, sudah capek dan sebagainya. Belum lagi nanti tugas sekolah dan sebagainya, luar biasa dunia. Nah, di dalam Islam Rasulullah mencontohkan ketaatan itu nggak cukup ku anfusakum wa ahlikum benar. Menjaga diri kita dan keluarga kita dari sisa api neraka itu hukumnya wajib. Tetapi mewujudkan masyarakat, mewujudkan negara yang taat itu juga wajib. Dan hari ini pilar masyarakat dan negara itu tidak terwujud. Masyarakat dan negara yang taat. Apa buktinya? Buktinya adalah kebijakan yang tidak membuat orang makin taat. Contoh, apakah masih dengar hari ini anak sekolah pakai kerudung, pakai jilbab masih dipermasalahkan? Masih ada hari ini dengan berbagai alasan. Kalau tidak gitu harus bikin surat bermaterai, siap menanggung segala resikonya. Beberapa tahun silam itu foto ijazah masih dipermasalahkan kalau nggak copot kerudung. Hari ini makin lama makin sedikit yang begitu, tetapi masih ada. Nah, adanya perubahan ini patut kita syukuri. Kenapa? Adanya hirah semangat umat Islam itu untuk dekat dan menjalankan syariatnya. Nah, maka di sini PR bagi semua ya, bagi kita semua mewujudkan masyarakat yang juga ngajak taat, mengajak negara itu juga ngajak taat, bukan malah ngajak bermaksiat. Nah, ini PR bersama bagi kita, karena taat itu nggak cukup dibentuk di tengah keluarga, di keluarga baik-baik, tapi ketika lingkungan merusak, anak juga akan berpotensi menjadi rusak. Nah, ini Kak, PR bagi kita ini. Oke, sekarang Kak Nadia, saya mau tanya nih Kak. Tadi kata Kak Nadia itu kan besti yang baik itu kalau mengajak pada kebaikan, ya Kak. Ngajak sholat, bukan sekedar ngajak nongki-nongki, ngasih traktiran, bukan gitu. Apakah dengan besti yang baik itu cukup dengan ngajak sholat, menutup aurat, atau ada yang lebih dari itu Kak? Ada yang harus kita lakukan selain dari itu? Kalau gitu saya tanya dulu ya ke bagi besti, apakah yang tadi yang disebutkan Kak Lydia itu cukup bagi standar bagi seorang besti? Cukup nggak besti? Menurut besti cukup atau enggak? Nggak cukup ya. Memangnya apa sih yang lebih besar dari itu? Memangnya apa yang sampai perlu yang tingkatannya itu lebih penting dari itu? Ternyata kita itu punya tanggung jawab yang lebih besar. Sebagai besti termasuk gak cuma besti aja, kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar, yaitu adalah berkontribusi untuk umat. Seperti dalam surat Al-Isra ayat 7 yang artinya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, sekarang kan tadi sudah beberapa kali disebutkan ya bahwa lingkungan saat ini tuh sedang bagus atau buruk-buruknya? Buruk ya, apalagi termasuk akhir zaman kan, lagi buruk-buruknya manusia. Nah, di saat itulah kita ada tanggung jawab untuk memberikan perubahan supaya lingkungan yang buruk itu tadi menjadi lingkungan yang lebih baik. Tadi juga sudah disinggung oleh Kak Lydia ya, yaitu dengan memperjuangkan Islam. Karena apa pentingnya memperjuangkan Islam itu? Nah, kita bisa berkaca pada zaman Khulafaur Rasyidin, ketika zaman Nabi Muhammad menerapkan Islam secara kafah di Madinah, dan khalifah-khalifah setelah Khulafaur Rasyidin. Kita bisa berkaca di situ. Dan bahkan Rasulullah pun menghabiskan sisa hidupnya hanya untuk apa? Untuk berdakwah. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat, supaya umat ini bisa menjadi umat yang sejahtera, umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, untuk melaksanakan ketakwaan tadi. Nah, dari situ kita juga ada peran untuk memberikan perubahan itu, membawa perubahan itu dengan cara memperjuangkan Islam kafah
tadi. Salah satu jalannya adalah dengan mengkaji Islam yang apa juga. Jadi mengkaji Islamnya bukan cuma yang isinya ngaji atau belajar akhlak, fikih dan lain sebagainya itu ya, tapi juga secara pemikiran, secara akidah dan mendalam. Dengan begitu pemikiran kita juga akan nanti maju sesuai dengan akidah Islam. Saat itulah kita bisa memperjuangkan dan menjiwai bahwa kita itu perlu untuk menerapkan kembali Islam seperti zaman Nabi dulu. Nah, seperti itu Kak. Jadi besti katakan Nadia untuk jadi besti yang baik itu nggak sekedar kita ngajak sholat, nggak sekedar ngajak kajian aja, itu belum cukup besti, tapi kita harus memperjuangkan juga. Ya, untuk memperjuangkan kalau dapat kajian, kita itu nggak boleh pacaran. Nah, kita sampaikan ke teman kita, jangan pacaran, ayo kita mengkaji Islam. Kaji tips dong Ustazah gimana agar kapal-kapal yang lain ini untuk menjaga keharmonisan antara ibu dan anak, menjaga kesolidan, untuk mendukung orang saling mendukung, untuk saling mendorong, saling menguatkan dalam ketakwaan, saling mendukung dalam perjuangan Islam itu bagaimana? Boleh silakan dulu. Ada tips khusus ya antar keluarga itu kan pasti kita nggak bisa menyamakan ya antar rumah tangga itu kan masing-masing orang mengatakan kurang gini loh masing-masing punya itu dari Mbak. sendiri-sendiri oke dan nggak boleh ini nggak boleh disamakan tapi ada Nggak digeser ininya saja. Coba tuh kan ini yang sebelah sini nggak itu nggak kelihatan sampai pelan-pelan biar nggak memiliki standar yang sama di dalam mengarahkan keluarganya itu mau diarahkan kemana. kurang agak miring. Tadi sudah di awal sudah soal dibahas terkait hal tersebut ya. Itu loh, Di sini harus balonnya sama. kelihatan. Dan kemudian yang paling penting itu apa? Komunikasi ditumbuhkan, keterbukaan ditumbuhkan di tengah keluarga. Sehingga apa? Anak pun tahu orang tua itu menginginkan anak yang bagaimana dan orang tua juga tahu anak itu kepinginnya seperti apa. Nah, dan ini harus ada titik temu ya ini dengan mengembalikan kembali standarnya kepada standar Islam. Ini yang nggak boleh diulang lagi. Jadi yang harga mati itu Islam ibu-ibu ya, besti-besti salihah ya. Yang harga mati itu Islam. Islam itu harus diturunkan begitu, jangan kemudian ditawar-tawar lagi. Kalau berani menawar-nawar Islam, kok begini, kok begitu, bersiap untuk menabuh genderang perang terhadap Allah dan Rasulnya. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian berikutnya adalah membangun satu lingkungan yang positif bagi anak. Jadi anak-anak kita itu biasakan mereka bergaul, mengaktualisasikan dirinya, menyalurkan potensinya itu bukan untuk kemudian lagi dibajak istilahnya ya. Hari ini potensi pemuda itu, potensi generasi ini banyak dibajak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Contoh, hari ini para besti ini banyak yang mereka itu ngefans pada opa-opa tadi ya. Bahkan saya punya saudara rela-relain datang ke Korea untuk menyaksikan konser, gak tahu kan nggak hafal ya, grup-grup band di Korea itu kan namanya aneh-aneh bagi telinga saya ya. Sampai dibilang-bilangin liburan sekalian nonton konser ke sana dan didukung oleh orang tuanya. Nah ini kalau standarnya nggak pakai standar itu malah begitu. Saya mikir emang ya uang-uang segitu dibuat hal yang begitu. Emang mending buat haji atau umrah aja ya. Iya, karena ya harganya bahkan bisa jadi lebih mahal dari untuk biaya umrah. Seperti itu. Nah, ini bagaimana kemudian jangan sampai namanya manusia ya itu punya yang namanya horizontal, kecenderungan kecintaan kepada lawan jenis yang kemudian bisa diekspresikan dengan macam-macam tadi ya. Ada yang kemudian tadi ya, ada yang temannya suka nyoblangin, terus kemudian digandeng-gandengkan, alasannya nongki-nongki, alasannya macam-macam hari ini kalau mau kapal-kapalan yang seperti itu. Dan kreatif bikin alasannya kerja kelompok begitu. Iya, kerja kelompoknya 5 menit mungkin ya, sekian menit berikutnya itu ya ngomong ngalor ngidul gak jelas. Di kafe makanya mungkin hanya 10 menit, tapi sisanya itu plusnya.
seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian hari ini ketika anak lahir hari ini sudah pintar mengenal melek sosial media. Ya, saya. Apakah besi-besi ini diajari untuk bisa main HP, untuk bisa pintar sosial media? Enggak kan? Moro-moro ya, Jaib ya. Moro-moro. Begitu lahir itu sudah bisa ya. Sudah bisa ya, jangan dinafikan. Kita berada di era sosial media di mana gempuran pengaruh-pengaruh itu berputar sangat cepat. Bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Tapi tragisnya hari ini banyak yang memanfaatkan sosial media itu bukan untuk hal yang positif. Coba pengaruh apa di temanku itu di webs itu ya, gelombang K-webs, gelombang K-popers. Nah, karena dia ini ada dalam satu komunitas, mereka yang sudah tobat. Jadi mantan fans berat, fans cinta matinya K-pop, artis-artis K-pop, tapi alhamdulillah akhirnya bisa direhabilitasi sampai kemudian tobat dan mau ngaji, mau diajak berjuang, memperjuangkan Islam. Nah, prosesnya apakah sebentar? Prosesnya panjang untuk merehabilitasi kecanduan mereka kepada K-pop itu tadi. Sampai apapun bisa mereka lakukan loh untuk menduplikasi, mencontoh artis-artis kejam mereka. Lah padahal harusnya seorang muslim itu idolanya adalah Rasulullah. Beliau adalah uswatun hasanah kita, beliau adalah role model kita. Tapi hari ini itu disingkirkan dari benak kaum muslimin. Mereka dihadirkan K-pop, artis-artis yang mengajarkan tabiat budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, maka jangan sampai kemudian potensi anak-anak kita yang pinter begitu melek langsung yang belajar HP, begitu langsung ya kayak otomatis gitu. Kalau satu hari gak pakai HP itu kayak mati dunia itu. Jangan sampai kemudian terjebak pada hal itu tadi. Mereka harus didekatkan dengan komunitas-komunitas melek sosial media. Oke, nggak haram itu. Yang haram itu adalah ketika sosial media itu dimanfaatkan untuk kemaksiatan. Justru seharusnya sosial media itu dimanfaatkan untuk menebar cahaya Islam, menyampaikan kebenaran Islam. Kenapa? Sekali share langsung sekian ribu, bahkan bisa sekian ratus dan sekian juta orang itu menerimanya hanya dalam hitungan detik. Nah, coba kemudian manfaatkan gadget-gadget kita, Besti ya. Kita udah ngabisin kuota loh. Sekian lama scroll ngarol idol artis bawah, nggak jelas. Mau pergi Shopee 1 jam yang dicari apa, mau belanja apa juga nggak jelas. Terus kemudian cari apa juga nggak jelas. Coba kalau kemudian sekian jam, sekian menit itu digunakan untuk share opini Islam, menyampaikan ide-ide Islam, itu akan menjadi pahala jariah. Jangan sampai kemudian na'udzubillah berbalik menjadi dosa jariah. Na'udzubillah. Maka disinilah kemudian harus kita tarik, kita berikan ya. Oke, kita itu kita jelaskan dengan komunitas-komunitas yang mengajak kita ketakwaan. Salah satu tidak ada ini tadi kali dia menyebutin ada komunitas Masjid Islam untuk para besi-besi salihah ini. Ada yang untuk mamanya muslimah. Ini muslimah nih. Muslimah banget. Kalau muslimah ada. Nah, apa kegiatannya? Oh iya. Kegiatannya mengajak, membekali diri kita, membentengi keluarga diri kita itu dengan Islam, mewujudkan syakhsiyah kepribadian Islam pada diri kita, dan kemudian bagaimana Islam itu tidak hanya berhenti dan di hati kita saja, di keluarga kita saja, tapi bagaimana kemudian kita mengubah masyarakat yang rusak tadi menjadi masyarakat yang mau menerapkan Islam. Nah, hadirinlah ikutlah komunitas-komunitas begini. Jangan kemudian komunitas yang mengajak selfie, upload. Oh, aku baru belanja pas channel sekian. Awil. Kemarin kan ada itu ya, challenge itu ya, challenge pamer dia punya barang-barang branded gitu ya. Challenge gitu. Challenge yang seperti itu. Kok kenapa challenge-nya nggak challenge ketaatan gitu ya? Kok challenge begitu? Nah, ini penting komunitas ini. Karena tadi Rasul sudah mengingatkan kalau temanannya sama penjual minyak wangi, diceritakan wanginya.
temanannya pandai besi kena ini ya, kena asapnya begitu. Temanannya penjual ikan juga kena kecipratan bau amisnya. Nah, kalau kemudian kita ingin menambah ketakwaan, ya bergabunglah dengan komunitas yang mengajak ketakwaan, yang mengajak menyerukan kepada Islam kafah. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Beliau pertama mengumpulkan orang-orang, tidak banyak orang-orangnya di rumah Al-Arqam. Kami ini masih kecil ini hanya berapa gelintir orang yang akhirnya mulai bertambah menyebar menyampaikan itu ke ini ya, para sahabat, para keluarga begitu. Sampai kemudian berkahnya Rasulullah itu diketahui oleh orang-orang Quraisy, dicari, mau dihabisi, bahkan mau dibunuh. Kenapa? Kok Isa-Isa ini kok berani-beraninya mengajarkan Islam, menyampaikan Islam kepada penduduk Mekah. Nah, hari ini bisa jadi itu menjadi tantangan bagi kita, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada Islam, tapi dianggap apa? Ojo belajar Islam itu gak toleran, gak moderat, gak radikal. Pernah dengar kalimat ini? Yang pernah hanya besi kanan dan besi kiri, besi tengah enggak dengar suaranya. Ayo. Hari ini terus aja teman-teman belajar Islam itu nanti dicap begini begitu, radikal gitu. Nah, itu yang harus kemudian kita tepis. Belajar Islam kafah itu dia mengikuti jalan hidupnya Rasulullah, dan itu menjadi kewajiban kita. Kenapa? Istinabil hayatul Islam, mengembalikan lagi kehidupan Islam itu adalah kewajiban kita, umatnya Rasulullah. Nah, pasca Rasulullah wafat, kehidupan Islam secara kafah tidak mandek di Madinah. Rasulullah meninggalkan dua warisan, kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan As-Sunnah. Dan di hadis yang lain diriwayatkan, barang siapa berpegang teguh kepada keduanya, bahkan kemudian juga gigitlah wa sunnah sunnati, gigitlah sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin. Jadi apa? Para khalifah yang meneruskan apa yang diwariskan oleh Rasulullah, kehidupan yang berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini terbukti. Sepeninggalnya Rasulullah, kehidupan Islam itu dilanjutkan oleh para khalifah berikutnya pada era kekhilafan Islam. Nah, ketika hari ini junahnya umat Islam ini yang dihancurkan oleh orang kafir, sehingga menyebabkan kehidupan kita hari ini rusak, penuh dengan kemaksiatan. Karena memang orang kafir, walan tarda angka Yahudi walan Nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan pernah ridho kepada kita umat Islam hatta sampai kita tatabi'a millatahum, mengikuti milah, mengikuti ajaran mereka. Kita dihancurkan hari ini. Dihancurkan mulai dari kepalanya, junahnya. Yaitu siapa? Sistem Islam yang menerapkan Islam kafah dalam naungan kekhilafahan. Ini sudah hancur hari ini. Kita nggak memiliki junah itu, sehingga kemaksiatan itu dengan mudah melingkupi kehidupan umat Islam. Dan inilah kewajiban kita untuk mengembalikan junah, mengembalikan perisai itu agar kehidupan Islam itu bisa kembali terwujud. Kenapa? Karena ini kewajiban. Udhulu bisilmi kafah. Masuklah kita kepada Islam itu secara kafah, itu yang diminta sama Allah. Kalau hari ini kehidupan Islam itu belum terwujud secara kafah, maka kewajiban itu tidak akan lepas dari pundak kita. Dari setiap individu-individu muslim yang sudah balik, mereka memiliki kewajiban mewujudkan kehidupan Islam secara kafah. Maka tadi ketaatan itu bisa terwujud. Hari ini ketaatan sulit terwujud. Salah satunya karena tadi kemaksiatan itu sudah tersistem. Tidak ada lagi junah, tidak ada lagi sistem yang kemudian mau menerapkan Islam kafah. Dan inilah kewajiban untuk memperjuangkan. Karena Allah sudah mengingatkan kepada kita, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum ketika kaum itu tidak merubah. Hari ini penuh dengan maksiat. Kalau kita tidak melakukan perubahan yang seperti apa, balik seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Nah, maka ayo jangan berhenti pada acara hari ini. Besi-besi yang remaja, silakan kakak-kakak di Semat Islam siap mengajak, memberikan tips, bahkan kemudian memberikan bekal-bekal ya, bagaimana menjadi muslimah yang taat. Besi-besi yang ibu-ibu di Muslimah Bangil
siap dengan program-programnya ya, bagaimana kemudian mewujudkan ketaatan itu pada sisi seorang ibu, kemudian keluarga, dan apa kemudian yang harus dilakukan untuk mewujudkan ketaatan itu secara sistematis. Ada program-program yang luar biasa. Kalau seperti itu, hanya akan mengambil isi dan menambahkan saja dari sudut pandang seorang anak. Jadi pada ini tadi ya itu, dan poin utamanya ini ya meluruskan pemahaman tadi, menyamakan pemahaman menjadi satu, yaitu sama-sama berpemahaman akan teguh akidah Islam. Dengan begitu, ibu itu tahu apa yang akan diajarkan kepada anak dan apa yang akan dilakukan oleh seorang anak setelah mendapatkan ajaran dari orang tua. Juga tidak hanya dicukupkan dari keluarga, termasuk lingkungan. Bahkan lingkungan itu berperan besar ya, apalagi negara. Makanya itu tadi juga harus diterapkan Islam ini secara keseluruhan. Dengan begitu kan keimanan, ketakwaan akan tersuasanakan dengan baik. Terus kalau di dalam keluarga yang bisa saya kasih contoh ya, mungkin dari segi salat berjamaah ya. Nah kalau Umi ini orang tua mengajarkan kepada kita untuk salat berjamaah dan orang tua sendiri itu mencontohkan, maka kita sebagai anak otomatis akan mengikuti apa yang beliau katakan dan ajarkan. Nah, seperti itu ketika memang mengajarkan saya dan membiasakan saya untuk salat berjamaah, maka saya dengan sendiri juga akan ikut dan terbiasa. Kemudian juga ketika Umi mengajarkan untuk memanfaatkan sosial media dengan baik, dan saya juga sudah diajarkan dan memiliki maklumat kalau kita itu harus senantiasa berbuat baik, terus habis itu supaya bermanfaat untuk umat, maka saya juga akan menggunakan sosial media ini dengan baik dan sesuai dengan tuntunan Islam seperti tadi yang sudah disebutkan, mengikuti komunitas-komunitas Islami yang mengajak untuk taat, seperti itu. Jadi ini juga harus dikombinasikan ya, ibunya dapat pemahaman Islam dengan baik, maka anaknya juga dapat, kemudian dalam diri anak itu nanti juga akan tumbuh ketakwaan. Seperti itu. Jadi tipsnya tadi gimana sih biar jadi couple yang solihah tadi ya, saling mendukung dalam memperjuangkan Islam? Yang pertama, ibu dan anak itu menyamakan pemahaman yang bersadarkan akidah Islam. Jadi disamakan pemahamannya, ini boleh nggak dalam Islam, ini dilarang nggak sama Islam, itu dibicarakan secara halus, secara baik-baik. Kemudian seorang ibu itu tidak sekedar nyuruh-nyuruh, tapi menjadi teladan, memberi contoh ya tadi. Karena tadi anak itu rentan untuk meniru orang tuanya, kata-katanya juga yang baik, gitu ya. Kemudian bagi seorang ibu harus mendekatkan anaknya, itu tipsnya mendekatkan anak dengan komunitas Islam, karena komunitas sekarang kan banyak ya, dan komunitas sekarang itu memang luar biasa. Ada komunitas yang mau dibilang LGBT itu ada, dan kita kan nggak mau anak-anak kita masuk ke komunitas yang seperti itu. Makanya sebagai seorang ibu mengarahkan anaknya untuk masuk ke komunitas Islam. Di sini ada Semangat Islam. Terus kemudian mengetahui besti anak-anak kita itu seperti apa, ya, dan menjadikan anak kita besti yang solihah buat teman-temannya. Kurang lebih seperti itu tipsnya, ya. Kalau itu siap ya dilakukan tipsnya ya, besti-besti ya. Siap. Besti ibu-ibu siap? Siap. Besti remaja siap? Siap. Oh, semangat semua isinya ya tadi disampaikan oleh Ustazah dan karena dia saya sampaikan terima kasih sudah berbagi ilmu, dan itu memang sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih Ustazah karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Desti, saya akan membacakan sebuah puisi. Semoga menginspirasi Desti-Desti semua. Dipaksa menuju surga. Ada yang dengan senyum ceria menerima. Ada yang karena ajakan bunda. Ada yang karena sahabatnya. Ada yang berharap
ingin menemukan cinta. Ada juga yang karena terpaksa. Siapakah mereka? Para penyambut datangnya hidayah dari Sang Pencipta. Cucuran air mata saat awal hijrah menyapa, berbalut busana seadanya, berubah berjilbab anggun nan cantik rupa. Ada yang bertato pula, segera hapus karena takut dosa. Ada yang hobi berdua-dua, tinggalkan karena takut dosa, meski terlanjur cinta. Ada yang suka riba, serta merta sekuat tenaga, menutup hutangnya, dijual semua yang ada agar riba sirna. Awal hijrah yang begitu mempesona, tinggal istiqomah saja. Meski 1000 duka menyapa, air mata penyerta, tak hiraukan karena rela ataukah terpaksa, urusan hati semata. Sadarkah semua, baik rela ataupun terpaksa, senyatanya terpaksa baik demi melangkah bersama ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang tanya jawab. Biasanya kalau tanya jawab itu kan peserta yang tanya. Nah, ini beda karena ini bincang santai ya. Jadi kayaknya saya yang tanya ke peserta ini. Kira-kira dengerin gak ya tadi yang disampaikan Ustazah Heli sama Kak Nadia? Namanya siapa? Umi Kulsum. Kulsum dari mana guys? Dari Kalisat. Pekerjaannya apa guys? Rawat juga. Sebagai guru. Wah, Masya Allah, ini di sisi mendidik anak tapi mendidik anak-anak ibu-ibu yang lain juga. Masya Allah ya. Takbir dong untuk Bu Umi. Takbir. Nah, ini kan Bumi ya. Desi ini namanya Bumi. Nah, beliau ini seorang ibu rumah tangga juga sekaligus bekerja. Nah, saya mau tanya Desi. Desi ini kan ibu rumah tangga yang tahu kewajiban utamanya itu kan mendidik anak. Tapi di sisi lain bekerja. Tapi di sisi lain ini tadi menyempatkan diri untuk mengikuti kajian. Nah, itu gimana sih membagi waktunya sampai sehingga tugas utamanya tadi mengkaji Islam itu wajib, terus mendidik anak itu wajib, itu tidak terlantarkan dengan pekerjaan itu. Gimana deh? Kalau mau berdiri, gak apa-apa deh. Biar lihat semua, Ben. Iya. Terima kasih waktunya. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah perkenalan ya, nama saya Umi Kulsum, kemudian juga sebagai guru, dan kemudian punya anak ya, anaknya adalah 4 seperti itu, 2 putra dan 2 putri seperti itu. Kemudian bagaimana cara membagi waktunya antara ngaji dengan bekerja, kemudian mendidik anak. Karena mendidik anak itu adalah kewajiban seorang muslimah, seorang ibu. Karena ibu itu adalah madrasatul ula seperti itu. Di samping saat ini karena kita bekerja itu adalah tuntutan, bukan sampingan seperti itu. Harus bekerja di era seperti saat ini, maka harus bisa pintar-pintar membagi waktu. Nah, untuk membagi waktu agar semua terlaksana, maka saya harus bangunnya itu sebelum subuh seperti itu. Mungkin di sini sudah mengalami karena banyak ibu-ibu yang bekerja seperti itu. Nah, membagi waktunya agar semuanya itu bisa selesai semuanya itu, maka saya harus bisa membagi waktu yaitu sebelum subuh.
Nah, sebelum subuh itu adalah apa? Ya mencuci, kemudian ya masak dan sebagainya. Dan kemudian tidak lupa juga membangunkan anak-anaknya itu untuk apa? Untuk mendekatkan diri pada Allah, yaitu sholat tahajud dan sebagainya. Dan kemudian ya agar bisa bekerja sama, kemudian itu adalah apa? Kita bekerja sama dengan suami seperti itu agar sama-sama mereka itu apa? Meraih ridhonya Allah, sama-sama apa? Ridho terhadap keduanya, antara anak juga ridho, kemudian suami juga ridho, sama-sama ridho. Akhirnya apa? Mereka apa? Bekerja sama untuk mewujudkan itu. Nah, tentunya kita membagi waktu itu ya atas keriduan kita, ada niatan dari kita. Kalau niatnya ngajinya jam segini, maka berarti waktu itu mulai kapan saya bisa membagi waktunya agar sama-sama jalan. Kerjanya juga jalan seperti itu. Kemudian urusan rumah tangga itu jalan. Kemudian mendidik anak juga jalan. Nah, insya Allah seperti itu. Artinya tidak ada masalah. Kalau mencari ridhanya Allah dengan mengkaji Islam, insya Allah Allah akan memudahkan waktu kita, memudahkan urusan kita. Itu mungkin seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang karena tadi sudah besti ibu, sekarang besti remaja. Namanya siapa? Siapa besti? Ini sekarang namanya Islamiyah. Oh namanya Islamiyah. Takbir dong untuk Islamiyah, takbir. Karena luar biasa ya, masih remaja juga bekerja tapi tetap mengkaji Islam. Nah itu gimana sih tipsnya gitu atau membagi waktunya agar kita tetap istiqomah mengkaji Islam, tapi juga harus bekerja karena tuntunan hidup ya, tuntunan hidup, terus kemudian masih belajar juga. Itu gimana Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana cara mengatur waktu untuk bekerja, belajar dan istiqomah untuk mengkaji Islam? Nah, memang yang saya rasakan memang capek ya. Bagaimana juga ini tuntunan hidup kita. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Besti yaitu Bu Umi, nah sebagai pekerjaan itu tidak jadi penghalang untuk tetap dalam mengkaji Islam secara kafah. Karena kerja ini sebenarnya ingin mendapatkan cuan dan rezeki. Nah rezeki ini kan hanya dari Allah. Asal kita cuma ngejar rezekinya aja, perintahnya Allah kita tidak laksanakan secara seluruh. Nah, maka dari itu saya bagi waktu, saya paginya kerja dan saya siangnya yaitu kuliah, malam dan hari liburnya saya untuk fokuskan dalam mengkaji Islam. Nah, karena hadir di kajian ini juga bagian healing. Nah, healing itu nggak hanya jalan aja, tapi yaitu hadir dalam kajian saat ini. Jadi saya bisa dibilang berjuang juga berjuang surga dengan cara menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah saya dipertemukan dalam komunitas SPI, membuat saya semakin mengkaji Islam ini dengan semangat dan bekerja itu tidak merasakan lelah dan capek. Alhamdulillah cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir ya, Besti mau tanya, ada nggak Besti di sini yang pelajar juga? Mungkin pelajar tapi juga mengkaji Islam. Ada nggak ya? Besti di sini boleh angkat tangan. Nah ini di pojokan ternyata. Satu ini ternyata Besti satu ini mahasiswi. Iya Besti, masih mahasiswi tapi tetap mengkaji Islam. Ya. Nah, namanya siapa Besti? Atika. Dari mana Besti?
kuliah berapa? S1, S2, S3 atau S5? Oh sudah lulus. Wah, Masya Allah. Tepuk tangan Besti. Alhamdulillah. Tapi tetap bisa sharing ya pengalamannya membagi waktu antara istiqomah mengkaji Islam, kemudian ketika jadi mahasiswa sampai lulus ini, gimana sih caranya agar kita tuh tetap berprestasi di dunia, tapi prestasi akhiratnya nggak kalah? Itu gimana tuh? Iya. Sebenarnya mau ngacung juga malu ya. Karena apa? Saya mahasiswa basi. Karena lulus sudah, tapi belum wisuda gitu. Jadi apa ya, antara dua dunia gitu. Dan saya juga ibu rumah tangga. Jadi tadi mau ngacung juga jadi malu. Ini saya ibu rumah tangga apa mahasiswa gitu. Tapi nggak apa ya, karena sudah ditunjuk sama Mbak Dia. Kalau mahasiswanya, kalau sebagai mahasiswa ya, bagaimana mengatur waktu, ya sama aja dengan Ibu Ustazah Umih tadi atau Kak Ila tadi ya, yang mahasiswa yang tambah ya, udah harus belajar, cari cuan lagi gitu kan, buat menghidupi diri sendiri. Kalau saya kan dihidupi orang lain gitu kan ya, jadi fokusnya tinggal belajar aja gitu. Cuman memang kalau saat ini kalau ibu-ibu punya anak mahasiswa itu ya, mahasiswanya itu nggak boleh belajar aja gitu. Jadi harus ikut organisasi, harus ikut apa ya, tambahan skill. Kalau terakhir saya dengar itu, kalau lulusan S1 aja mau kerja itu nggak cukup gitu kan ya. Jadi harus punya soft skill, istilahnya itu kayak kemampuan yang lain. Berarti dia udah capek belajar ya, karena kan nggak ada ya belajar yang nggak capek ya, pasti capek gitu kan ya. Udah harus belajar, ditambah dia harus nambah pengalaman lain, dan itu nggak ada yang gratis gitu ya. Cari les ini les itu kan juga bayar. Jadi kalau mahasiswa sekarang itu kan nggak cuma dituntut bisa belajar, tapi juga nambah skill-skill yang lain gitu kan ya, atau nambah kemampuan yang lain gitu. Kalau Mbak Ila tadi kan itu udah soft skillnya udah plus ya, udah ditambah dari bekerjanya. Sehingga untuk manajemen waktu itu sebenarnya ya sama itu kan ya, yang mengatur waktu belajar kapan. Kalau Ustazah Umi tadi kan kapan waktunya bekerja, kapan waktunya jadi ibu gitu kan ya, kapan harus ngaji. Kalau ibu yang tadi apa itu bahasa Maduranya, karena saya nggak paham ya. Oh ini sawah katanya Ustazah Johara, ini menggarap sawah. Oh alah, nah itu juga termasuk manajemen waktu. Nggak usah jadi mahasiswa ternyata udah pinter gitu kan ya manajemen waktunya. Pagi merawat sawah, jam 9 datang kajian, ya kayak gitu kan ya. Tinggal bedanya kalau mahasiswa ya berarti pagi belajar, garap PR gitu kan ya, karena mahasiswa juga punya PR gitu kan ya. Nanti waktunya ngaji ya ngaji, tapi jangan sampai kemudian ngaji itu di waktu-waktu yang sisa tadi ya. Kalau waktu-waktu sisa ya tinggal ngantuk, ngajinya tinggal tidur gitu. Sehingga ya kembali kalau manajemen waktu ya pinter-pinter membagi waktu, dan jangan lupa untuk yang paling utama adalah kewajiban kita di mata Allah. Kalau ibu rumah tangga ya berarti ibu rumah tangga dan dakwah. Kalau sebagai anak ya berbakti itu kewajiban, ngaji juga kewajiban. Kalau sebagai ibu pekerja ya pekerjanya itu bukan kewajiban, yang kewajiban apa? Ya ibu rumah tangganya tadi sebagai istri dan ngajinya. Tinggal apa? Bekerjanya kan mubah itu ya, boleh aja. Yaitu yang kemudian harus diatur lagi. Kalau mahasiswa tadi ya tadi, kapan belajar, kapan harus ngaji, kapan kemudian harus berorganisasi dan yang lain-lain, itu harus ditata gitu kan ya, disempat-sempatkan kalau tadi. Jadi nggak berbeda daripada yang lainnya, tinggal perubahan aktivitas itu saja yang harus dilihat itu kan ya. Ketika mahasiswa ya tadi berarti tugas itu harus dilaksanakan, begitupun juga dengan berdakwah itu juga tetap harus dilaksanakan. Dan kalaupun ngomongin dakwah itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu kan ya, apalagi anak-anak sekarang kan tantangannya kan gadget tadi ya, kalau katanya Kak Nadia sama Ustazah Leli itu kan, maka ya jadikanlah gadget itu sebagai sarana dakwah tadi. Jangan sampai kita yang
jadi apa ya, HP itu malah jadi tuannya kita. Padahal kita yang punya HP, tapi kita yang digerakkan oleh HP karena nggak bisa manajemen waktu atau nggak bisa menggunakan HP itu sesuai ini ya, sesuai kemampuan kita, sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim. Itu. Jadi jangan sampai diperbudak oleh HP, tapi kita lah yang menggunakan HP itu dengan maksimal. Dan mungkin biar lebih mudah lagi hijrahnya gitu ya, atau manajemen waktunya. Ini aku punya tugas banyak, tapi harus ngaji juga. Nah makanya di sini ada teman-teman tadi yang disampaikan, ada teman-teman SWI maupun ibu-ibu muslimah mahir yang akan membantu gitu kan ya. Kalau saya sendiri kan juga terbantu gitu kan ya. Kalau misalkan saya harus begini, nanti ngajinya gimana? Nah nanti ya teman-teman itu yang akan membantu kita untuk memberikan solusi. Gimana kalau ngajinya jam segini gitu ya, pas lagi nggak ngantuk, tapi juga tugasnya udah selesai. Pas lagi nggak nyawa, tapi juga nggak ngantuk, itu kan ya. Disitulah kemudian kita bisa bertanya kepada teman-teman taat kita tadi, biar dakwah kita juga enak, kewajiban yang lain itu juga terlaksana. Gitu. Asik Kak Atika. Jadi itu ya, yang pasti itu manajemen waktu. Untuk mengkaji hisab itu harus menyempatkan, bukan disisa-sisa ya. Katanya tadi itu di puisi, dipaksa masuk surga. Acara selanjutnya yakni doa yang akan dibacakan oleh Ustazah Hulia. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, meskipun ini sudah panas, jadi kula mohon dengan sangat ya, untuk memohon kepada Allah ini disertai dengan ikhlas, biar pahala doa kita ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa tahussu'ana wa ta'awudana wa tammimu at-taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa waffaqhum li ta'atika warzuqna birrahim. Ya Allah, berilah berkah untuk kami pada anak-anak kami, janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Berilah mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah kami rezeki berupa bakti mereka. Allahumma imla quluba awladina nura wa hikmatan wa ahlihim liqubuli mu'adin wa aslih bihimul ummah. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka, dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Allahumma ja'al awladana awladan salihin, hafidina lil Qur'an was sunnah, fuqaha fid din, mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami yang saleh salihah, orang-orang
as-sunnah, orang-orang yang paham dalam agama serta diberkahi kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma aslih lana fi ammatina wa jama'atina wa ahlina wa dhurriyyatina wa amwalina wa fina razaqtana wa barik lana fihim fid dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah untuk kami di dalam imam-imam kami, jamaah kami, keluarga kami, anak-anak turun kami, harta-harta kami di dalam apapun yang Engkau berikan kepada kami, serta berilah kami keberkahan dalam urusan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rusulika min audatil khilafatir rashidatil thaniyah ala min nabiyyika. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana mimman aqamaha bi aydina. Ya Allah, penuhi bagi kami apa yang Engkau janjikan kepada kami, kepada Rasul-Mu, untuk mengembalikan khilafah Rashidah kedua dan metode Nabi-Mu. Ya Allah, jadikanlah kami, keluarga kami dan anak cucu kami di antara mereka yang mendirikannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.